Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Video ini akan menjelaskan tentang persilangan di hibrida, yaitu persilangan menggunakan dua sifat beda. Perhatikan di sini, kacang ercis berbiji bulat kuning akan disilangkan dengan kisut hijau. Warna bulat kuning dominan terhadap kisut hijau. Bulat dan kisut dilihat dari bentuknya, kuning dan hijau dilihat dari warnanya. Inilah yang disebut dengan dua sifat beda. Dilihat dari bentuk, yaitu bulat dan kisut, dan dilihat dari warnanya, kuning dan hijau. Untuk penulisannya, kita lihat dulu di sini bahwa sifat dominan itu berbentuk bulat atau B besar, maka untuk kisut B kecil harus menggunakan huruf B kecil. Jadi tidak diperkenankan dengan menggunakan huruf K. Warna kuning yang dominan K besar, untuk yang hijau menggunakan K kecil. Jadi tidak diperkenankan menggunakan huruf H. Maka penulisan untuk tabel persilangan di hibrida di sini, induk biji kuning, induk biji bulat berwarna kuning yang sifatnya dominan disilangkan dengan biji kisut hijau yang bersifat resesif. Homozigot dominan B besar, B besar, K besar, K besar, dan homozigot resesif B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dalam penurunan gamet, setengah dari induknya. B besar, B besar, setengahnya B, K besar, K besar, setengahnya K. Maka gamet untuk induk yang dominan adalah B besar, K besar. Sedangkan untuk induk resesif, B kecil, B kecil, setengahnya B, K kecil, K kecil, setengahnya K. Gametnya B kecil, K kecil. Hasil persilangan untuk F1 kita gabungkan B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan K besar, K kecil. Untuk genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian untuk fenotipnya, dalam menentukan fenotip, maka kita lihat tampak di sini bahwa sifat kisut atau B kecil akan tertutup oleh sifat bulat atau B besar di sini. Maka yang tampak fenotip adalah berbiji bulat. K kecil akan tertutup, K kecil yang berwarna hijau bersifat resesif akan tertutup oleh sifat kuning, K besar. Maka tampak fenotipnya adalah bulat kuning. Sehingga pada F1 diperoleh genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, fenotipnya bulat kuning. Ini hanya ada satu variasi saja, B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Artinya untuk F1 seluruhnya 100% diperoleh keturunan bulat kuning. Bagaimana dengan persilangan yang kedua apabila F1 disilangkan sesamanya? Maka F1 di sini yang berkedudukan sebagai filial atau keturunan dianggap sebagai induk pada persilangan yang kedua. Disilangkan sesamanya, maka kita ambil bulat kuning, kemudian genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama untuk induk yang kedua. Kita turunkan gamet. Kita lihat di sini, gametnya ada 4 variasi. Ini yang mengikuti hukum kedua dari Mendel atau hukum penggabungan bebas. Apa maksudnya? Karena di sini sudah bersifat heterozigot, maka bisa kemungkinannya B besar bisa bergabung dengan K besar atau B besar dengan K kecil. B kecil di sini bergabung dengan K besar atau B kecil dengan K kecil. Penggabungan secara bebas inilah yang disebut dengan hukum kedua dari Mendel atau disebut dengan hukum penggabungan bebas. Sama dengan induk yang kedua. Karena di sini tadi disilangkan sesamanya. Maka gamet yang terbentuk sama dengan induk yang pertama. Bagaimana dengan hasil dengan F2? Maka karena variasinya sangat banyak, kita menggunakan tabel Punnett. Di sini kita tulis gamet untuk
induk yang pertama, di sini gamet induk yang kedua, atau sebaliknya, di sini gamet induk kedua, di sini gamet induk yang pertama. Hasil penggabungannya untuk filial pada persilangan yang kedua kita gabungkan saja. Sini B besar, K besar, K besar. Maka jelas di sini tampak bahwa B besar warna merah tadi menunjukkan bulat, warna kuning tadi menunjukkan juga warna kuning. Maka fenotipnya adalah bulat kuning. Kemudian kita ambil contoh kotak ini. B besar, K kecil bergabung dengan B kecil, K besar. Penulisan huruf selalu dimulai dengan huruf besar. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, sifat resesif selalu tertutup dengan sifat yang dominan, sehingga muncullah bulat kuning. Bagaimana dengan B kecil, K besar? Ini dengan ini misalnya. Ya, maka B kecil dengan K besar, K kecil. B kecil, muncullah sifat resesif kisut, sedangkan di sini sifat resesifnya tidak bisa muncul karena masih tertutup dengan sifat dominan. Maka kotak nomor 12 ini hasil penggabungan B kecil K besar dengan B kecil K kecil adalah kisut kuning. Demikian seterusnya kita ambil contoh B kecil K kecil bergabung dengan ini B besar K kecil. Ya, selalu dimulai dengan huruf besar. Jadi kita tulis B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Bulat, warna hijau yang resesif baru muncul karena di sini dua-duanya homozigot K kecil. Ya, jadi di sini bulat hijau. Setelah kita peroleh seluruh persilangan ini 16 variasi, 16 kotak, maka kita lihat, kita analisis bahwa fenotip pada F2 bulat kuning pada kotak di sini nomor-nomornya, kemudian bulat hijau ini nomornya, kemudian kisut kuning dan kisut hijau. Ya, nanti kita cek di sini kotak nomor-nomor kotak pada fenotip yang tertera di sini. Sehingga hasilnya untuk rasio fenotip, karena ada 4 fenotip, yaitu bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Bulat kuning dominan ada 9, kisut hijau resesif hanya ada 1. Untuk penggabungannya bulat dominan hijau resesif ada 3 jumlahnya, 1, 2, 3. Sedangkan kisut kuning juga ada 3 kisut yang resesif. Jadi yang penggabungan sifat dominan resesif dan resesif dominan ada 3. Sedangkan yang dominan 9, resesif 1. Sehingga hasilnya 9, 3, 3, 1. Perbandingan ini tidak harus urutannya seperti ini. Yang jelas ini dominan ada 9, dominan resesif 3, resesif dominan 3, dan resesif 1. Demikian penjelasan untuk persilangan di hibrida. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.